Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video Pview by Paramavida, Akuladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, hari ini kita kembali di video Pview tentunya dengan narasumber-narasumber yang menarik. Oke, hari ini saya sudah bersama Bapak Herdianto Purba nih. Kita salam dulu yuk. Halo Pak Purba. Halo. Oke, gimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Puji Tuhan. Oke Pak, mungkin ada di antara rekan-rekan profesional nih yang baru menonton. Ya. Boleh diceritakan sedikit Pak, bidang yang ditekuni sekarang apa dan latar belakang Bapak apa nih? Ya, latar belakang saya sejak tahun 2001, sejak lulus dari Gajah Mada S2-nya, saya menekunin bidang pelatihan atau training, ya, lebih ke arah soft skill. Jadi pekerjaan saya itu ya mengajar, memberikan training. Selain itu saya juga harus banyak membaca juga dan kemudian menulis buku, dan kemudian saya juga bersama keluarga menjalankan beberapa bisnis bersama istri. Baik, untuk rekan-rekan profesional sebelumnya jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe ya channel YouTube Paramavida. Oke Pak, hari ini tema kita menjadi good role model di tempat kerja. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya Pak, good role model tuh apa sih menurut Bapak? Ya, jadi role model itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya teladan ya, contoh. Jadi memang role model itu adalah contoh atau teladan yang bisa kita lihat, kita perhatikan dan kita ikuti. Itulah role model. Oke. Nah, role model ini bisa terjadi juga di kelompok-kelompok gangster atau kelompok-kelompok penjahat gitu ya. Bisa juga terjadi di kelompok-kelompok orang-orang yang baik lah tentunya dalam hal ini di lingkungan kerja kita. Nah, kaitannya dengan role model, kalau kita bicara tentang seorang pemimpin, role model itu membuat seorang pemimpin itu ingin dicontoh, dilihat dan diikuti dari sisi apanya gitu ya. Apakah dari perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya, pemikiran-pemikirannya. Nah, sehingga anak buah bisa mencontoh kita dan meneladani kita dengan lebih baik, sehingga akan lebih memudahkan ketika kita harus memimpin anak buah atau tim kerja kita. Oke, berarti role model itu bisa terjadi di beberapa kelompok ya Pak? Betul. Bisa di yang baik juga, contohnya tadi ada gangster nih. Iya. Oke, bisa juga yang pastinya baik dong dalam dunia-dunia organisasi, pekerjaan gitu ya Pak. Tentunya rekan-rekan tahu di sini kita membicarakan yang good role model nih. Iya. Jadi jangan beralih ke gangsternya. Oke, kita lanjut nih ya Pak. Tadi kita berbicara tentang role model on a good one. Cara manfaatnya itu apa ya Pak menjadi good role model? Iya, betul ya. Memang banyak ya manfaat kalau kita menjadi good role model, apalagi sebagai seorang pemimpin ya. Kita ingat bahwa dulu waktu kita masa kecil, kita itu paling cepat belajar ya. Anak-anak itu paling cepat belajar ketika dia mencontoh, meniru apa yang dilakukan, apa yang dia perhatikan dari orang tuanya. Nah, prinsip-prinsip itulah kalau kita gunakan pada lingkungan kerja, katakanlah dalam hubungannya dengan kepemimpinan. Dengan melakukan role model, anak buah kita itu akan lebih cepat ya untuk mengikuti
cara-cara, penampilan-penampilan, pola pikir kita, pola tindak kita lebih cepat untuk meniru dan melakukan. Jadi anak buah kita itu tidak perlu lagi harus coba-coba, trial and error gitu ya, karena dia tinggal mencontoh saja, tinggal mengikuti saja seperti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, apa yang dicontohkan oleh pemimpinnya. Itu ya, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kalau kita dengan melakukan role model ya, kita nggak terlalu capek lagi, apalagi seorang pemimpin kan, dia harus memerintah, menginstruksikan. Kadang-kadang terlalu sering kita ngomong, capek juga gitu ya. Tapi kalau kita melakukannya dengan role model, dengan memberikan contoh saja, tingkah laku kita, penampilan kita, perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, itu lama-kelamaan anak buah kita itu semakin nyaman dengan kita dengan melihat contoh saja. Misalnya lah, kalau kita menginginkan anak buah kita itu tidak sering datang terlambat masuk kantor. Nah, tinggal kita sendiri sebagai pemimpin memberikan contoh, memberikan role model. Kita sendiri itu seperti apa? Apakah suka terlambat juga atau tidak? Nah, kalau kita memberikan contoh role model suka terlambat atau sering terlambat, maka jangan heran kalau anak buah kita itu juga akan mengikuti ya, karena kita sebagai contoh panutan yang diikutin gitu. Itu contohnya misalnya ya. Yang kedua, kalau kita terbiasa dengan pola kerja, dengan tidak suka membuang-buang waktu lah katakan ya, selalu merencanakan pekerjaan dengan lebih baik, memanfaatkan waktu senggang, anak buah kita itu juga nanti lama-kelamaan akan mengikuti, karena dia merasa nggak enak juga kalau misalnya dalam waktu-waktu senggang kita lebih banyak santai, memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Tapi dengan contoh kita sebagai pemimpinnya, sebagai role model, mereka akan meniru dan menciptakan budaya seperti apa yang kita inginkan, dimulai dari si pemimpinnya. Dia makanya seorang pemimpin itu tidak salah kalau dikatakan bahwa pemimpin itu haruslah menjadi role model, contoh yang baik bagi rekan kerjanya, anak buahnya, dan tim kerjanya. Demikian Mbak Nomi. Oke, berarti di sini role model itu yang bisa saya tangkap nih ya Pak. Role model itu adalah sebuah blueprint Iya, iya. Bagaimana orang tuh mengikuti apa, dan pasti yang diikuti harus yang baik juga ya Pak. Oke, tadi kita dari manfaat kita beralih nih Pak. Kita beralih sekarang ke bagaimana sih menjadi seorang good model. Apa kriteria yang dibutuhkan Pak? Nah, kalau kita bicara tentang kriteria atau syarat agar kita bisa menjadi pemimpin yang role model yang baik gitu bagi tim kerja kita. Kriteria yang pertama itu, seorang pemimpin itu dia harus memiliki karakter yang baik. Ada dua karakter yang penting yang perlu saya tekankan sebagai seorang pemimpin yang menjadi role model yang baik. Yang pertama adalah integritasnya. Kalau kita bicara tentang integritas itu adalah satunya kata dengan perbuatan ya. Jadi pemimpin itu harus selaras, seimbang antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan dengan apa yang bisa dilihat dari tindakan-tindakan, perilaku-perilakunya ya. Seorang pemimpin itu jangan hanya pintar berkata-kata ya, tanpa aksi atau tanpa tindakan nyata. Ada pepatah mengatakan, satu aksi, satu tindakan lebih berarti dari 1000 kata-kata. Nah, itulah integritas ya. Yang kedua adalah menjadi role model itu kita harus jujur. Sebagai pemimpin, kalau misalnya yang namanya pemimpin juga kan tidak selalu sempurna ya. Dia juga harus mungkin pernah melakukan kegagalan, kesalahan dan sebagainya. Nah, sebagai role model yang baik, pemimpin itu harus jujur. Kalau dia memang gagal melakukan kesalahan, akuin bahwa memang saya salah. Ya, bukan berarti salah itu pengakuan kesalahan itu jelek, tidak. Ya, artinya kita mau menjadikan contoh kepada anak buah kita. Kalau kita jujur, anak buah kita itu pun akan mengikuti kita untuk mau jujur. Ya, jadi bukan malah kalau ada kesalahan, kegagalan, terus pemimpinnya itu mulai mencari kambing hitam, mempersalahkan orang lain atau keadaan atau situasi yang lain. Salah-salahan tuh ya Pak. Salah-salahan yang terjadi.
Nah, kalau kita pemimpinnya begitu, anak buah kita itu jangan salahkan kalau nanti juga memiliki kesalahan akan buang badan, cuci tangan, dan akan mencari kesalahan-kesalahan di luar dirinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang menjadi role model yang baik itu dia harus berani memutuskan dan firm terhadap keputusan-keputusannya. Jadi pemimpin yang memiliki kriteria menjadi role model itu dia tidak gampang terombang-ambing, ikut arus gitu ya. Kalau dia udah tegas, firm terhadap sesuatu, dia harus lakukan, firm. Jangan sebentar-sebentar berubah, pelin-pelan dan sebagainya. Nanti ini akan dicontoh anak buah kita dan dilihat bahwa kita sebagai pemimpin itu gampang terombang-ambing, tidak tegas dan sebagainya. Iya, betul. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang role model itu kita harus berani membuka terobosan-terobosan baru, membuat hasil karya yang baru, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa berdampak dan bisa dilihat oleh orang lain, buah ketekunan kita, keberanian kita untuk melakukan sesuatu yang baru, yang itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dengan cara seperti ini, kita sebenarnya ingin memberikan contoh kepada anak buah kita, bahwa kalau mereka punya ide, punya pendapat, punya inisiatif, berani untuk mengungkapkan. Karena kadang-kadang ketakutan-ketakutan bawaan ini diciptakan karena pemimpinnya juga menciptakan suasana yang membuat anak buahnya juga takut menyampaikan ide-ide. Jadi pemimpin itu harus berani membuat terobosan-terobosan. Itulah kriteria seorang pemimpin yang menjadi good role model. Demikian Mbak Nomi. Berarti menjadi good role model tuh harus menjadi pribadi yang firm ya Pak? Betul. Harus punya pendirian. Harus bisa berkarakter. Betul. Jujur dan integritas tadi. Nah ya betul, integritas tuh highlight point. Oke, kita lanjut nih Pak. Kita berbicara tadi pastinya di keseharian ya, dalam dunia pekerjaan, baik dunia organisasi dan lain-lain yang memerlukan tim dan ada leadersnya nih. Cara kita menghadapi tantangan tersebut sebagai role model yang baik tuh bagaimana nih Pak? Ya, memang yang namanya kita di dunia kerja ya akan selalu banyak masalah, banyak tantangan gitu kan. Pasti itu. Apalagi tekanan-tekanan pekerjaan gitu kan. Nah, sebagai role model itu ya, kita kan sebagai contoh, sebagai teladan. Nah, kita harus tenang ketika harus berhadapan dengan banyak masalah pekerjaan, jangan stres gitu. Prinsipnya itu seorang pemimpin itu kalau boleh saya analogikan, itu seperti angsa berenang. Angsa berenang itu kalau kita lihat dia berenang di danau atau di sungai atau di kali gitu ya, dia itu kepalanya tetap tenang. Tapi kita lihat bahwa di bawah permukaan air itu kakinya terus mengayuh, ya, bergerak, melakukan sesuatu. Begitu juga lah seorang pemimpin, ya, menjadi role model itu ketika dia banyak tekanan, banyak pekerjaan, ya, dia harus tetap tenang ya, dalam menghadapi situasi itu. Tapi tenang bukan berarti tidak bekerja, tetap bekerja. Dia tetap mengkoordinasikan pekerjaannya kepada timnya, mengontrol pekerjaan sudah sampai di mana, tapi jangan terlihat bahwa kita itu panik, stres gitu ya. Apalagi sampai misalnya sering ya kita temuin di lingkungan kerja gitu, lingkungan kerja kita itu memasang post-it gitu ya, post-it note di laptopnya, saya sedang sibuk, ingin menunjukkan bahwa orang lain jangan ganggu saya gitu ya. Nah, ada itu pekerjaan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Nah, kalau kita bicara contoh yang seperti itu, kita harus cek dulu. Ya, kita harus ingat juga bahwa kita sebagai pemimpin, sukses kita itu juga merupakan hasil kali dari sukses kerja anak buah kita. Kalau anak buah kita itu kita tidak perbolehkan untuk bisa bertemu dengan kita dengan kode post-it note tadi. Sibuk ya. nih Pak. Nah, seolah-olah kan kita orang yang asing gitu ya. Kalau ada masalah jangan diganggu gitu. Nah, yang kayak gini ini perlu kita cek lagi. Jangan-jangan kita sebagai pemimpin ini masih kurang dalam time management kita. Melihat skala prioritas kerja, melakukan teknik-teknik pendelegasian. Kan sebenarnya bisa saja. Kalau kita pakai asisten,
ya kita bisa minta bantuan dari mereka untuk membantu kita. Kalau misalnya ada yang mau menghubungin kita, mau bertemu kita, dia langsung bisa handle kan, menjadwalkan ulang atau saat kapan nanti bisa menemukan kita temuin kembali. Misalnya sekretaris misalnya kan bisa membantu kita. Itu ya. Jadi kita cek lagi lah cara-cara kerja kita. Yang berikutnya lagi, kalau kita sebenarnya nggak perlu harus kita buat kode tulisan gitu ya. Nah aneh juga, itu nanti lama-lama bisa ditiru jadi role model juga bagi anak buah kita. Nanti kalau semua laptop di ruangan kerja itu semua pakai kayak gitu ya, gitu kan, jadi kaku gitu suasananya kan. Jadi budaya post-it. Nah jadi budaya post-it di mana-mana, post-it ditempelin semua gitu kan. Nah sebenarnya bisa kita perbaikin situasinya. Tinggal belajar bagaimana kita, kalau dalam istilah komunikasinya itu belajar berkomunikasi secara asertif. Apa itu asertif? Maksudnya adalah kalau Anda tidak setuju atau tidak ingin bertemu dengan orang lain misalnya, Anda harus berani mengungkapkan bahwa Anda tidak sedang ingin diganggu, tidak ingin ditemuin. Nah, nanti Anda bisa katakan dengan bijak, misalnya nanti setelah pekerjaan saya selesai, saya akan menghubungin Anda. Nah itu kan lebih baik. Yang penting ketika Anda menyampaikan itu tidak membuat rekan Anda atau bawahan Anda merasa tersinggung karena Anda merasa terganggu, ditemuin atau diajak ngobrol dan sebagainya. Itulah manfaat kalau kita menjadi role model dan mampu berkomunikasi yang lebih asertif lagi ya. Yang namanya dunia kerja ya, pastilah selalu akan menghadapi banyak permasalahan, banyak tantangan, kesibukan, apalagi seorang pemimpin ya kan. Semakin tinggi jabatan kita, posisi kita, pasti beban kerja juga semakin besar. Nah, prinsipnya kalau kita seorang pemimpin, jangan stres, jangan panik ketika berhadapan dengan permasalahan atau masalah tantangan-tantangan pekerjaan yang lagi numpuk misalnya. Gunakanlah prinsip angsa berenang. Apa itu angsa berenang? Itu angsa berenang kalau kita perhatikan, dia itu di air itu kepalanya tetap tenang, lihat ke kiri, lihat ke kanan gitu ya. Tapi di bawah permukaan air itu, kaki angsa itu terus mengayuh sehingga dia bisa bergerak. Begitulah seorang pemimpin. Jadi kalau dia stres, banyak tekanan, lagi banyak kerjaan, nah sebaiknya juga kepalanya tetap tenang. Tapi tetap melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya dalam pekerjaannya, dia tetap mengkoordinasikan pekerjaan kepada timnya, ya, kemudian mengontrol pekerjaan sampai sejauh mana dan seperti itu, ya. Jangan sampai lah, misalnya ada itu banyak ya pemimpin-pemimpin yang karena sibuk, stres, banyak pekerjaan, overload gitu ya, apalagi mau akhir tahun contohnya misalnya. Dikit lagi Pak. Iya. Lalu menuliskan post-it note di laptopnya, tidak sedang ingin diganggu, besar-besar begitu kan. Nah itu kan sebenarnya kita sebagai pemimpin yang seperti kita katakan tadi menjadi role model, ini nanti bisa diikutin nih sama anak buah kita. Nanti semua laptop kerja mereka, di depan laptopnya semua ada post-it, sedang tidak ingin diganggu. Akhirnya kita semua kayak robot diam gitu kan, nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi. Nah ini tidak sehat, tidak bagus. Ya. Sebenarnya kan bisa saja Anda mengatakan kepada orang yang sedang Anda tidak ingin diganggu secara asertif lah. Ya. Arti kata kalau Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda kan bisa sampaikan dengan lebih baik. Ya. Anda bisa mengatakan misalnya, nanti setelah pekerjaan saya selesai, saya akan hubungin Anda kembali. Misalnya kan bisa seperti itu. Ya, tentu saja waktu Anda menyampaikan, tidaklah membuat orang itu tersinggung atau sakit hati karena Anda tidak mau diajak bicara gitu ya. Tuh. Atau bisa juga misalnya Anda minta bantuan asisten atau sekretaris Anda untuk mengatur jadwal-jadwal Anda, kapan Anda harus ketemu orang, kapan harus meeting dan sebagainya. Itu. Yang berikutnya juga, sebelum Anda membuat post-it tadi itu, jangan-jangan ya ada hal something wrong dengan diri Anda sebagai seorang pemimpin. Coba cek lagi, jangan-jangan skill time management kita yang masih kurang, sehingga kita tidak bisa membagi-bagi waktu kita dengan lebih baik. Atau dalam membuat skala prioritas kerja.
atau dalam teknik-teknik pendelegasian tugas kepada anak buah sehingga seolah-olah beban pekerjaan itu Anda tanggung sendiri. Nah, itu tidaklah menjadi role model yang baik bagi anak buah atau tim kerja kita. Itu saya kira Mbak Naomi, ya. Oke, jadi dalam menyelesaikan tantangan tadi ya Pak, masalah contohnya ada seorang leader nih kan pakai post-it, gak mau bicara dulu, do not disturb, gitu kan. Iya. Berarti segala tantangan atau masalah itu dapat dikomunikasikan ya Pak. Betul. Kita harus, apalagi leaders yang seharusnya mengayomi teammates-nya itu harus tahu bahwa langkah yang diambil itu sebenarnya kurang tepat. Betul. Dengan seperti itu. Oke Pak, kita lanjut nih. Berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, gimana sih kita bisa menumbuhkan awareness kita Pak untuk menjadi role model yang baik supaya menginspire tim kita nih Pak? Awareness kita yang perlu kita lakukan agar kita menjadi role model yang baik dan bisa menginspirasi bawahan kita atau tim kerja kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mulailah berubah, dan perubahan itu dimulai dari diri kita. Ya. Artinya apa? Kalau kita sendiri tidak mau berubah, bagaimana anak buah kita mau berubah? Oke. Kalau kita mau menjadi contoh, ubahlah. Contoh seperti apa yang mau Anda ubah dari diri Anda sehingga Anda pantas, layak dilihat, dicontoh dan diteladanin oleh anak buah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil-kecil saja, yang kecil-kecil. Misalnya tadi contoh, ya, kedisiplinan kerja Anda, ya. Cara Anda membagi waktu antara pekerjaan utama Anda dengan waktu yang Anda berikan kepada anak buah Anda atau tim kerja Anda. Kemudian cara Anda berbicara, ya. Mulai dari hal-hal yang kecil yang sederhana sampai hal-hal kecil itu menjadi habit baru, menjadi kebiasaan baru bagi Anda sehingga itu sudah secara otomatis Anda lakukan setiap hari di lingkungan kerja dan itu menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian anak buah Anda dan contoh bagi anak buah Anda dan kemudian mereka ikutin. Itu yang kedua. Yang ketiga, rasa awareness itu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kalau kita sudah membuat contoh-contoh kecil seperti yang saya katakan tadi, yang berikut yang paling penting adalah komitmen. Iya kan? Nah, apapun yang kita lakukan kalau kita tidak berkomitmen, nah orang akan melihat itu hanya kamuflase saja, itu hanya kepura-puraan saja. Gimik nih Pak. Ya, artinya Anda lakukan hanya di saat diperlukan saja, tidak menjadi habit Anda. Nah, tapi kalau ini Anda komitmen, ya komitmen yang tinggi, ya komitmen itu tidak hanya komat kamit demen maksudnya ya, tapi benar-benar Anda lakukan konsisten dari hari ke hari, dan itu menjadi contoh yang bisa dilihat langsung oleh anak buah Anda dan Anda pantas menjadi pemimpin, leader yang good role model. Demikian Mbak Naomi. Oke, luar biasa nih. Tadi kita udah menyimak banyak ya Pak. Oke, boleh saya highlight Pak. Tadi ada beberapa poin saya suka nih dengan pembahasan Bapak. Kita dengan kata mulai Pak. Mulai dari hal kecil, mulai dari hal sederhana, dan yang penting mulai aja dulu di awal. Betul. Jadi buat rekan-rekan profesional, viewers kita yang menonton, yang bisa saya sampaikan adalah gimana sih kita mau memulai. Jadi stop menunda-nunda ya Pak, stop procrastinating, dimulai aja dulu. Untuk nantinya bagaimana itu urusan belakangan ya Pak. Iya, yang penting kita komitmen. Betul. Ditambah dengan sudah memulai, memiliki komitmen sampai akhir, yang menyebabkan akhirnya menghasilkan good role model. Sip. Luar biasa nih. Udah mulai ya Pak, udah mulai terbuka pikirannya mengenai apa sih role model itu. Oke, mungkin dari Bapak ada last statement? Ya, sebagai seorang pemimpin profesional muda di lingkungan tempat kerja kita, ya, salah satu kunci keberhasilan pemimpin di lingkungan kerja itu adalah menjadi role model yang baik. Karena kalau kita terus memberikan model kepemimpinan yang memerintah, komando, instruksi, kayaknya capek banget. Nah, tapi kalau melalui tindakan, perilaku, sikap, cara-cara kerja yang kita tunjukkan kepada anak buah kita, lama-kelamaan itu menjadi contoh yang baik bagi anak buah kita, dan mereka dengan secara sadar
mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Itulah kesimpulan saya. Ya, kita udah menyimak ya. Berarti maupun leaders Ya. ataupun anggota tim, dua-duanya harus saling, tadi kan kita bicara apresiasi juga ya Pak, dan keduanya juga harus tahu saling memberikan awareness Pak untuk Ya. menjadi good role model. Karena bisa saja ya Pak, leaders tuh mencontoh dari timnya bisa ya Pak. Bisa. Jadi timbal balik saja nih Betul, rekan-rekan betul. viewers. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak. Sama-sama. Kita udah diskusi dan sharing. Tadi Bapak juga udah kasih pengalaman, Bapak Ya. udah kasih kriteria, Ya, gimana ya. sih tips and triknya tuh. Ya. Udah luar biasa nih Pak, pembahasannya udah jauh kita. Siap. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Pak. Dan rekan-rekan viewers yang menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Paramavida. Sampai jumpa di video preview selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.